Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Hari ini kita berjumpa dengan Kakanda Salemude, seorang penerima beasiswa yang sekarang lagi studi di luar negeri. Kita akan membahas tentang bagaimana tips dan trik mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat atau di luar negeri. Assalamualaikum, Kakanda Salemude. Wah, luar biasa Salam sekali nih. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih, ada bendera Amerika, ada bendera Indonesia, dan ada juga peci lokal kita, Bugis Makassar. Luar biasa sekali. Ini sangat apa mendarah daging kayak ini, lokalitasnya ini. Bahkan sampai dibawa ke Amerika Serikat. Kakanda Salimude, bagaimana rasanya tinggal di Amerika sekarang di kota Hartford kalau tidak salah ya? Alhamdulillah, kami saya itu bersama istri dengan anak ketiga saya sudah hampir 2 tahun di Dua sini. tahun. Ya, Alhamdulillah kami merasa bahagia di sini. Kami berasa tenang di sini. Kami ya, merasa banyak hal-hal yang baru yang kami ketahui di sini. Itulah yang ketika saya tanya anak istri saya merasa betah di sini oke. dan merupakan satu berkah bagi kami karena otomatis kami bisa meraih sebuah mimpi yang tentu melewati sebuah usaha, sebuah ikhtiar, sebuah doa, sebuah dukungan, sebuah bantuan banyak pihak, sehingga Ya. kami bisa mewujudkan mimpi kami ke sini untuk sekolah dengan membawa keluarga. Oke, berarti Kakanda ini luar biasa perjalanan perantauannya ya. Dari kampung di Sulawesi Selatan ke Jakarta dan sekarang ke Amerika Serikat. Modal utama apa sehingga kita bisa mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat? Tentu sekali lagi bahwa meraih sebuah prestasi itu, kalau itu bisa dikatakan meraih sebuah cita-cita itu butuh sebuah namanya perjuangan, Perjuangan. butuh butuh kita harus tunjukkan bahwa kita punya sesuatu, punya skill, punya pengetahuan, punya prestasi akademik, Oke, dan tentu butuh juga yang namanya networking, jaringan networking. dengan sesama apa namanya, terutama kepada senior-senior, Oh iya, dan itu saya miliki semua seperti itu. Dan pada saat yang sama tentu saya didukung oleh keluarga saya dengan doa, didukung dengan support. Nah, Uh, tetapi pada intinya itu tetap terletak pada diri pribadi setiap orang. ya, Saya memang istilahnya sudah puluhan tahun bercita-cita menginjakkan kaki dan melanjutkan sekolah di Amerika atau Kanada. Ternyata akhirnya 2021 yang lalu saya ya. bersama keluarga bisa meninggalkan tanah air menuju Amerika. Berarti ini memang jadi ada keinginan yang kuat, ambisi yang besar untuk melanjutkan kuliah sehingga itu modal dasarnya. Saya Kira-kira kira seperti itu seperti Kakanda. itu karena Itu modal dasarnya sehingga bagaimana setelah itu kita mencari jalan, bagaimana kita mencari upaya, membuat upaya-upaya tertentu sehingga kita mampu melanjutkan studi ke luar negeri mendapatkan beasiswa. Mungkin begitu Kakanda. betul, betul. Karena Oke. saya dulu ketika selesai S1, eh, Ya, kalau potensi untuk menjadi tinggal di kampus itu, jadi pengajar itu, saya diberitahu oleh beberapa pimpinan saya, dekan ya, saya, dosen saya, tapi saya merasa bahwa saya harus keluar dari Makassar, saya harus pergi mencari bahasa Inggris, ya. dan ketika saya menemukan bahasa Inggris itu kurang lebih 1 tahun, siang malam saya pelajari bahasa Inggris itu di Pare, Kediri, Jawa Timur. Saya mengajarkan bahasa Inggris itu. Setelah saya mengajarkan, saya mengikuti yang namanya beberapa kali tes-tes ke luar negeri, tetapi tidak, pada saat itu Tuhan belum mengizinkan saya belum lulus, tapi saya tidak pernah patah arang, saya tidak pernah putus Oke. asa, Ya, ya, saya ya. terus berusaha
dan masuk Jakarta. Di Jakarta juga saya kembali lagi perbaiki bahasa Inggris saya. Di samping perbaiki bahasa Inggris saya juga adalah Ya. membuat jaringan dengan para senior-senior kita. Oke, oke. Sekarang Kakanda ini mendapatkan beasiswa apa nih? Jenis beasiswanya yang didapatkan, yang diperoleh? Itu namanya di Kementerian Pendidikan itu namanya beasiswa unggulan. Jadi saya Beasiswa. beruntung juga dapat beasiswa ini itu karena beasiswa ini tidak terlalu ribet, tidak Oke, terlalu ketat atau rigid dia punya persyaratan. iya. Kalau misalnya LPDP itu dibatasi umur maksimal 40, sementara saya sudah melewati 40 Sudah dan melewati 40 dan masih bisa mendapatkan beasiswa. itu yang saya bilang kalau beasiswa tertentu itu tidak boleh umur lebih 40 Iya, biasanya iya, iya. katakanlah LPDP. Oke. Tapi kalau beasiswa yang saya Unggulan, terima beasiswa itu unggulan ini bisa bisa umur di lebih atas 40 bisa 40. mendapatkan beasiswa namanya beasiswa unggulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, oke, oke. Lalu apa syaratnya atau bagaimana prosesnya yang dilewati sehingga bisa mendapatkan beasiswa ini? Yang kedua saya bilang tadi bahwa tentu ada bukti bahwa Anda diterima di sebuah perguruan tinggi di satu negara di luar negeri, kalau Anda mau mengambil luar negeri, di dalam negeri begitu pun. Nah, kebetulan Iya. saya itu 2019 sudah terdaftar program master di sini Oke. dan harusnya saya berangkat 2019 ke Amerika tetapi belum saya dapat beasiswa, tapi saya sudah dapat namanya letter of acceptance. Itu sudah ada namanya bukti bahwa saya diterima di universitas yang saya tempati sekarang. Oke, oke, oke. Nah, jadi itulah saya tunjukkan kepada pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Iya, ini yang namanya Bapak Abdul Kahar Bapak Abdul Kahar. dan beliau melihat, oh iya, ini Saleh ini sudah dapat letter of acceptance dan itu sangat potensial untuk mendapat beasiswa unggulan Iya. dan saya harus melewati lagi namanya seleksi berkas karena semua melewati prosedur dan eh, alhamdulillah berkas saya dinilai memenuhi syarat. Saya dapat beasiswa 2020. Nah, 2020 mau berangkat ke Amerika itu karena pandemik, Iya. maka saya selama 1 tahun itu saya harus kuliah online di Oh, sebelumnya kuliah sekolah online online dulu. setahun. Ya. Oke, Ya, oke. karena memang juga di sini tidak ada kuliah in person, tidak ada kuliah dalam kelas, dan profesor Iya. saya bilang, Muhammad, Anda di Indonesia saja tetap kuliah tetap ada kuliah online dan cuma anunya itu adaptasi jamnya itu ya seperti ini. Kalau Hmm. di sini diadakan kuliah siang, otomatis saya harus bangun di Indonesia itu ya jam 2, jam 4 subuh. Tapi keunggulannya saya bisa tahajud dulu, sholat tahajud dulu, baru Amin, mengikuti amin. kelas. Masya Kira-kira Allah. begitu. Ya, selama Ya. setahun. Tahun kedua sudah selesai pandemik sudah mulai landai, saya Ya. bisa tinggalkan Indonesia 2021. Saya berangkat ke sini, bawa anak, bawa istri, dan alhamdulillah di sini saya selesaikan master saya itu tahun lalu Mei 2022 dan karena sebelum saya wisuda, profesor saya, dekan saya juga melihat Ya. potensi saya dan menawarkan untuk mengikuti tes program Oke. PhD dan saya tentu menyiapkan lagi diri, melengkapi lagi semua dokumen dan ya alhamdulillah sekali lagi saya dinyatakan lulus untuk mengikuti program PhD dan sekarang saya program semester Oh, 2. semester 2 PhD ya. Oke, Kanda. Tadi Kakanda sempat menyebutkan bahwa ada dukungan dari networking, jaringan, pertemanan atau senior. Apakah dukungan jaringan ini sangat penting saat Kakanda mendapatkan beasiswa? Saya kira Oke, hubungan dengan senioritas itu terutama di lingkungan KKSS itu ya, sangat penting dan itu sangat menolong karena tentu dengan adanya hubungan yang baik yang terbina, saya oke. menghormati beliau, beliau juga tahu mungkin track record saya bahwa ini Saleh adalah katakanlah Seorang pejuang ilmu lah ya.
Ya, punya Saleh ini hasrat, punya capacity, Saleh ini punya punya kompetensi. spirit, punya kompetensi, punya spirit, punya punya jejak sebagai seorang apa namanya, pernah aktif di kampus, pernah aktif di luar kampus. Jadi Oke, saya kira banyak pertimbangan itu dan sekali lagi karena itu ditentukan oleh sebuah komite di Kementerian Pendidikan, dilihat dokumen-dokumen saya tunjukin bahwa saya memang memiliki dokumen yang layak untuk dipertimbangkan dan akhirnya saya dinyatakan lulus dan ya, menerima beasiswa yang menurut saya sangat mengembirakan itu. ya. Baik, Kakanda. Jadi pengaruh dari jaringan ini apakah sangat umpamanya ada catatan atau notes begitu untuk bisa meluluskan kita mendapatkan beasiswa begitu, Kakanda? Saya kira artinya senior-senior kita itu eh, atau misalnya pejabat-pejabat kita itu Iya, selalu tetap eh, satu di antara pertimbangan itu adalah hubungan baik dengan para senior. oke. Satu di antara. Iya, Tetapi iya. seorang seseorang yang memiliki Kedekatan, spirit yang tinggi, aspirasi yang tinggi. seseorang yang memiliki capacity, memiliki apa namanya skill akademik, saya kira juga Oke, akan menolong. Makanya baik, baik. teman-teman saya bilang teman-teman itu yang mau ke Amerika ini atau mau ke luar negeri selain Amerika ya tentu harus menyiapkan diri dengan terutama potensi bahasa Potensi Inggris, diri, betul, betul. ya potensi Jadi diri. walaupun kita punya jaringan yang kuat, punya koneksi yang kuat di kementerian atau punya apa om pejabat atau apa, kalaupun kita tidak mampu menunjukkan kompetensi kita, kapasitas kita itu akan sulit juga mendapatkan beasiswa. Exactly. Kakanda sebut bahwa ke Amerika bawa anak istri. Itu memang salah satu apa fasilitas dari beasiswa itu atau bagaimana? Eh, Sebetulnya tidak, tapi Oh, saya mengambil keputusan itu bahwa mungkin saya berbeda dengan teman-teman yang dapat beasiswa dari beasiswa yang lain selain jenis beasiswa saya. oh begitu. Kalau kalau beasiswa-beasiswa lain itu biasanya 6 bulan atau 3 bulan setelah katakanlah suaminya berangkat baru bisa menyusul istri dengan anak. Tapi saya Oh, mengambil keputusan bahwa saya langsung bawa anak dan istri saya. Saya tentu berdoa kepada Allah untuk dimudahkan. ya. Begitupun juga mengambil tempat di sini, mengambil satu rumah itu saya kira bagi sebagian teman-teman itu satu keberanian saya karena nilai sewanya per bulan itu dua kali lipat kalau saya tinggal seorang diri atau seorang mahasiswa. Oh, Uh, dan karena ini saya ambil satu rumah dan sekali lagi itu tentu banyak bantuan dari pihak-pihak yang sekali lagi jaringan yang mendukung Kakanda ini. yang Oh, yang berarti itu saya bina, yang saya jaga selama ini. oke. Berarti itu bukan fasilitas dari lembaga donor ini ya yang memberi beasiswa, bukan ya? Bukan, Oh, bukan. bukan. Berarti ya ya ya. Oke, oke, oke. Ah, Ya. di Amerika Serikat ini ambil jurusan apa Kakanda? Yang Saya ambil program namanya studinya studi antar agama atau interreligious studies. Ini satu Interreligious Studies. satu jurusan ini sekarang yang booming, yang baru dan Oke. banyak peminatnya. Ini bukan bedanya dengan perbandingan agama apa? Kalau mungkin di Indonesia kita disebut perbandingan agama, tetapi Oke. lebih kepada istilahnya kalau di sini kan sudah lebih kita belajar itu betul-betul diajar oleh profesor yang betul-betul ahli tentang Ahli. satu agama atau Hmm. satu satu apa namanya satu ajaran tentang satu agama besar. Misalnya tentang Oke. Islam kami diajar Ya. oleh profesor yang betul-betul punya latar belakang ilmu-ilmu Islam atau Islamic Studies. Begitupun kita belajar tentang kajian-kajian non Islam ya, kita juga Ya. diajar oleh profesor-profesor yang betul-betul sudah puluhan Ahli tahun menekuni ilmu agama uh, tersebut. agama tersebut. Oke, oke. Tadi kakaknya bilang program studi ini lagi booming dan banyak diminati oleh berbagai kalangan. Kenapa ini lagi booming ini? Kenapa ini? Saya melihatnya ini
minimal ada 2 faktor atau 3 faktor. Itu faktor Oke, pertama, sekali lagi, bahwa katakanlah pemerintah Amerika Serikat itu selalu memberi kesempatan orang untuk bebas beragama. Dalam arti bebas beragama berarti kita harus diberi kesempatan untuk mengkaji yang mana, terutama kepada warga Amerika, silahkan Anda pelajari dan silahkan Anda pilih. Karena orang di sini beragama kan mengkaji dulu, memahami dulu, baru menganut sebuah agama. Bukan oke, seperti oke. sebagian sebagian orang yang hanya menerima agama itu apa adanya. Yang Iya, kedua, iya. saya melihat bahwa mereka itu selalu melihat pentingnya dampak daripada ketika saya belajar agama, katakanlah saya pelajari agama kita, saya pelajari agama lain, berarti saya nanti akan menjadi orang yang selalu mengklaim agama saya paling benar, tetapi saya tidak punya hak untuk menyalahkan agama orang lain. Berarti Iya, saya iya. namanya respect kepada mereka. Oh, Mereka pun karena memang di sini orang non-Muslim juga respect kepada orang Muslim. iya. Yang ketiga, sekali lagi, ini dampak dari mengurangi yang namanya tensi-tensi perbedaan yang bisa menimbulkan konflik, kesalahpahaman, peperangan. Itulah yang orang bilang, kenapa ada namanya 9/11, kenapa ada namanya pengeboman WTC. Itu semua dampak adalah ketidak apa namanya, ketidakpahaman, tidak adanya toleransi, tidak adanya semangat spiritualitas di antara kita. Nah, itulah yang mendorong pemerintah Amerika untuk menyiapkan, mendukung lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan program namanya Interreligious Studies. Oke, baik, Kakanda. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana pemerintah Amerika yang sangat getol agar ini program studi ini menjadi banyak peminatnya. Bagaimana sebenarnya Kakanda prosesnya waktu dari Indonesia, apakah sulit atau mudah untuk mendapatkan visa permohonan beasiswa ini untuk ke Amerika? Karena kan biasanya kita tahu Amerika agak mendiskreditkan umat Islam. Umpamanya kalau kita di paspor ada nama Muhammad, wah ini bahaya ini. Apakah mendapat kesulitan hambatan-hambatan seperti itu atau bagaimana, Kakanda? Saya alhamdulillah tidak. Saya Alhamdulillah tidak. dibaca nama saya diinterview bersama anak istri dan tidak sampai 5 menit. Mungkin saya hanya ditanya 4 pertanyaan atau lima Oke. pertanyaan. Setelah itu disuruh menunggu ruang tunggu, saya sudah keluar visa saya. Sangat sangat simpel. Oke, berarti sangat mudah ya. Tidak ada Ya, diskriminasi ya. seperti banyak orang alami gitu ya. Saya kira teman-teman itu jadi gini, Iya, kalau ya. biar teman-teman kita Siap-siap. sharing ya, Iya, sharing mendapatkan visa visa pelajar atau visa iya. student itu ke Amerika itu, teman-teman itu harus hati-hati dalam bermedia sosial. Oke. Karena ketika saya mendaftar misalnya untuk mendapatkan visa pelajar, itu Iya, saya kira itu kan kalau mengisi formulir visa di kedutaan Amerika itu kan lewat online dan kurang lebih iya. 2 minggu atau mungkin ada sebulan baru ada jadwal wawancara. Hmm, Nah, di situ saya pahami bahwa pejabat ataukah pegawai kedutaan itu akan iya. Memverifikasi. mengecek siapa ini nama Muhammad Saleh Muda ini Oke. selama 1 minggu, 2 minggu dia lacak semua mungkin media sosial saya, dia lacak semua jejak-jejak Jejak media sosial digital saya gitu dan ya. dia tidak menemukan, mungkin dia bilang namanya Muhammad Saleh tetapi kok tidak ada jejak-jejaknya dia sebagai istilahnya orang-orang yang patut dicurigai Iya, iya, misalnya, iya, iya. sebagai orang yang pernah terlibat dalam hal-hal yang tidak tidak elegan. Oh, Iya, berarti iya, ya iya. saya bisa lulus ketika mengurus visa dengan sekali lagi tidak sampai 5 menit. Oke. Hanya tidak sampai 5 menit langsung dapat visa. Mohon maaf lima ini Kakanda. tahun. Oh, 5 tahun. Selama 5 tahun. Baik Kakanda. Nah, kita mau tahu ini. Apakah beasiswa yang Kakanda dapatkan ini hanya untuk studi, beasiswa studi atau full, umpamanya dengan biaya hidup atau dengan perjalanan bolak-balik atau bagaimana? Ada 3 jenis yang di cover oleh provider Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tiga Riset. Pertama jenis, itu ya. namanya tuition fee. Tuition fee itu uang kuliah. Uang Uh, kuliah. kalau ya kalau
Kalau master itu berarti 4 semester, kalau PhD Ya, itu 6 semester atau malah 8 semester. oke. Yang kedua itu namanya tuition fee dan atau uang SPP ya. Iya. Yang kedua itu ada namanya living cost, biaya hidup. Oh, di cover juga living cost-nya ini. Ya, Iya, living cost itu ya istilahnya biaya hidup tentu ukuran ukuran biaya hidup di sini. di Amerika bukan di Pinrang Ya, atau di ya. baru gitu Yang ya. ketiga, Ya, yang ketiga ada namanya biaya biaya buku, biaya biaya buku. buku. Nah, ya, jadi tentu pembelian buku karena saya harus beli beberapa buku Ya, itu juga di cover. Ya di tiga tiga cover. poin itu, yang lainnya itu saya harus mencari tambahan yang lain. Oke. Mencari tambahannya ini apakah biasanya kan yang penerima beasiswa ini kerja sambilan atau apa? Bagaimana Kak Kanda mencari tambahan-tambahan ini? Saya alhamdulillah sekali lagi saya tertolong oleh modal jaringan saya yang bagus. Saya Oke, difasilitasi oleh para senior kita, para orang tua kita itu ke misalnya lembaga, katakanlah lembaga Basnas, Badan Amil Basnas. Zakat Nasional. Saya dapat juga uang penelitian tesis. Itu untuk Oke, tesis saya. Yang kedua, saya kebetulan pernah menjadi asisten staf khusus ataukah staf ahlinya Wakil Presiden Bapak Muhammad Yusuf Kala. oke. Saya juga mendapat bantuan langsung dari beliau. Oh, berarti Ya, alhamdulillah tidak perlu kerja sambilan, sudah mendapat support yang penuh dari banyak pihak, Kakanda ya. ya. Bagaimana sebenarnya prospek karir setelah kita kuliah, Kakanda kuliah ini jurusan perbandingan agama atau apa namanya tadi itu interreligious studies. Prospek karir ke depan ini bagaimana setelah menjadi doktor di Amerika Serikat? Jadi profesor saya sangat berharap Ya, tentu karena dia membaca tentang fenomena-fenomena tentang kasus-kasus kerukunan atau hubungan antar agama di Indonesia itu sangat oke. berharap alumni-alumninya tentu salah satunya adalah saya karena di sini sudah banyak orang Indonesia pernah studi di sini. Oh, sudah pernah banyak. Berharap ketika saya nanti pulang itu mengaplikasikan ilmu saya, mungkin membantu dalam bentuk menulis di media, bisa juga Oke, mungkin saya berbicara di forum-forum tertentu untuk menjelaskan bagaimana hidup dengan penuh damai, hidup dengan penuh harmoni, hidup dengan saling menghargai dengan sesama, hidup ya, dengan tanpa selalu mengklaim kita lah yang paling benar, orang lain salah, salah, orang lain ya, harus dimusuhi, orang lain harus diteror. Itu tidak ya, berarti itu harapan namanya seperti profesor saya, dan tentu juga oke, seperti saya melihat bahwa kemampuan itu saya tentu berharap karena sekarang ini membenahi diri, melengkapi diri, saya akan pulang oke, nanti tentu dengan tugas-tugas seperti itu yang tentu juga bisa saya oke, mengajarkan di kelas itu kepada mahasiswa, kepada ya, orang-orang yang memang mau mendengar saya bahwa hey, bukan lagi saatnya kita untuk selalu mengklaim kita yang paling benar, orang lain ya. salah. Boleh kita mengklaim kita paling benar, kita lah yang masuk Tapi, surga, tetapi tapi tidak nggak perlu boleh. memusuhi. Ya, Ya, itu intinya. Karena ya, kalau kita beragama kan pasti kita merasa paling benar kan agama kita kan. Tapi betul, tapi jangan memusuhi orang agama lain betul. begitu ya. Oke, Kakanda, baik. Berarti peluang karir nanti begitu selesai di sana itu mungkin akan menjadi akademisi atau pengajar atau Meneliti, peneliti, ya begitu. ya, Penulis juga bisa. Potensi karir ini bisa banyak sekali ya, peluangnya banyak ya. sekali. Terutama Saya termasuk berharap ya, nanti banyak menerjemahkan buku-buku tentu dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. ya, Jauh sebelum istilahnya saya sekolah di Amerika, saya sudah melakukan seperti itu. Saya pernah kerja di publishing. ya, ya, uh, ya, saya pernah sudah menerbitkan beberapa buku. Saya sudah ya, menulis beberapa tulisan dan itu semua ya. mendukung karier saya hari ini dengan hari esok. Baik, baik. Closing speech-nya sekarang ini Kakanda. Saya Ya, sangat berharap teman-teman jangan pernah patah arang, jangan pernah pesimis untuk betul, berkompetisi, tapi betul. benahilah diri, terutama benahi diri dalam bentuk bahasa Inggris.
Ya, uh, siaplah berkompetisi dengan tentu dengan fair, tunjukkan kejujuran, keberanian, tunjukkan kemampuan analisis, dan tentu banyak belajar, terutama belajar menulis, karena di sini betul. ketika orang orang belajar itu tidak hanya kemampuan berbicara, tapi harus kemampuan menulis Menulis. Iya. tugas-tugas kuliah. Jadi Ah, kemampuan literasi harus terus ditingkatkan ini ya. ya, Sesuai ya, dengan tagline dari Talang Institute ini, literasi dan kolaborasi. betul, Ya. betul. Kalau ada teman saya dari satu negara di dunia Arab, Iya. itu kemampuan bahasa Inggrisnya kalau ngomong itu sangat orang simpatik, tetapi dia Oke. stres hampir tiap hari karena dia tidak bisa memposting, tidak bisa menulis. Iya, iya, Nah, iya, iya, iya. kemampuan ngomongnya itu sudah mirip lah dengan orang Amerika, kalau kalau dia Oh, ngomong terang didengar, ya. ucapan pronunciation-nya sangat bagus, tapi kemampuan menulisnya bisa dikata Nol. nol. Berarti Jadi writing in English ya. ya, Oke. ya, ya. Nah, terus saya juga berharap bahwa saya termasuk orang muda dihubungi oleh teman-teman adik-adik kami kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, peluang-peluang, terutama peluang belajar di state saya, di negara saya, Ya. tentu saya dengan senang hati bisa sharing pengalaman di sini, bisa sharing tentang cara-cara, tips-tips, oke, dengan senang hati. Terus terakhir, Siap. saya mohon doa, saya insya Allah saya akan meneliti di New York itu adalah diaspora Muslim Indonesia atau Amin, amin, Indonesia amin. Indonesia Muslim diaspora, itu menunjukkan bahwa sebagai seorang perantau saya juga mau meneliti perantau di Iya. Amerika, di New York, tetapi saya mau meneliti perantau Muslim dari Indonesia, bagaimana mereka sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia datang ke Amerika, bagaimana ketika mereka berhadapan dengan masyarakat Amerika yang non-Muslim, bagaimana mempraktikkan ibadah mereka 5 kali sehari semalam, Ya. bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka lebaran, bagaimana mereka apa namanya Takbiran, takbiran. menjalankan takbiran, makanan halal, Ya, 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 tarwih, ya. Oke, oke. bagaimana mereka memakai busana, bagaimana mereka ketika mau sholat Jumat, Ya, dan ya. lain-lain. Itu semua aktivitas sebagai seorang Muslim, orang Ya. Indonesia itu saya mau teliti, dan tetapi profesor saya memberi juga tambahan, saya harus memahami betul itu sejarah kedatangan orang Indonesia di Amerika. Saya pada Oke. saat yang sama saya juga harus menghubungkan sejarah orang Islam datang di Amerika, karena orang Islam di Amerika ini kan kurang lebih 2%, atau ya kurang lebih belum sampai 10 juta, Ya. sementara penduduknya Amerika itu sudah 330 juta. Saya kira itu, saya mohon Ya. dukungan teman-teman. Amin. Mari kita Insya Allah kita dukung. sama-sama Mari kita saling berkolaborasi, saling mendukung. saling mendukung, saling kolaborasi, saling mendoakan, dan yakin Amin. bahwa hari esok much better, lebih baik. Amin, Terima amin. kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Salam sekali dari lagi Kak Kanda. Terima kasih sekali lagi atas penjelasannya, atas tips dan triknya untuk mendapatkan beasiswa. Ini pelajaran yang paling berharga dari Kak Kanda Salimude ini adalah bagaimana di usianya yang telah di atas 40 tahun tapi masih bisa merasakan nikmatnya beasiswa di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Sekali lagi terima kasih Kak Kanda. Semoga sehat selalu. Salam buat anak istri. Kita Waalaikumsalam jumpa di warahmatullahi wabarakatuh. podcast Talang Institute berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.